Shalom semua. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah, khususnya Menara Charter Christian Community, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Satu anugerah bagi saya boleh melayani Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Tapi terlebih dahulu seperti biasa, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, untuk nafas, untuk kesehatan, untuk segala kecukupan dalam kebutuhan kami tentang hidup. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai hati kami, semua kedalaman hati kami, supaya ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita? Amin. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara semua, atau kalau saudara mau, kita akan bersama-sama untuk membacanya dalam hitungan yang ketiga, Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, bagian terakhir di situ dikatakan iman daripada orang yang sakit kusta ini yang kembali kepada Yesus sendirian, tidak disertai dengan 9 yang lain, mendapatkan pujian dari Tuhan, saudara. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita tahu bersama bahwa 10 yang disembuhkan, tetapi kita tahu juga bahwa hanya 1 yang kembali. It's about past, it's about present, and it's about the future. Dalam hidup ini seperti itu, saudara. Ada bagian masa lalu, ada bagian sekarang, ya, hari ini, dan ada juga bagian masa depan. Ya, seringkali kita dengar begitu bahwa masa lalu itu menciptakan hari ini, ya, dan apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita bisa dapatkan di masa depan. Kalau kita melihat kehidupan orang kusta ini khususnya yang kembali kepada Yesus, terlihat bahwa sebelumnya dia ada dalam keadaan kusta. Dan Alkitab juga katakan dia kembali lagi pada Yesus di zaman sekarang, nowadays, or at the present day, ya, at the present time. Dan Alkitab katakan berdirilah dan pergilah. Itu it's about the future, ya. Bahwa akibat dia datang kepada Yesus, maka Yesus juga memuji dia dan berkata bahwasanya iman dia telah menyelamatkan dia, saudara. Ya, ini satu ungkapan yang harusnya juga menjadi pujian bagi saya dan Anda dimanapun Anda berada. Ya, artinya di dalam kehidupan ini tidak semata-mata kita melihat tentang masa lalu saja, tidak juga tentang hari ini saja, tetapi bagaimana saya dan Anda bisa menggapai masa depan, sampai ke masa depan, dan mempermuliakan Tuhan di masa depan itu. Ya, kita pasti punya kerinduan, kita pasti punya cita-cita, kita pastinya punya keinginan supaya kiranya Tuhan menolong kita, ya,
untuk kita bisa mendapatkan keinginan dan kerinduan. Keinginan dan kerinduan saya namakan juga bisa terjadi di zaman berikut atau di hari berikut. That's about it's telling us about the future. Jadi apa yang saya dan Anda kerjakan hari ini itu akan berpengaruh dengan apa yang akan saya dan Anda dapatkan di masa depan. Ya. Nah, oke, tinggalkan sejenak perkara itu. Yang saya ingin ketengahkan kepada saudara, bagaimana 10 orang kusta ini, or the one, atau orang yang kembali kepada Yesus plus 9 orang tadi, ya, 9 orang yang tidak kembali kepada Tuhan, tetapi toh kan mereka disembuhkan, saudara. Ya, saya berikan, saya mahkotbah saya pada siang hari ini adalah menggerakkan hati Tuhan, saudara, ya, menggerakkan hati Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, selain kita berteori, artinya kita membaca firman, kita membahas firman Tuhan, gitu ya. But on the other hand, dalam sisi yang lain, saya dan Anda juga harus menjadi pelaku daripada kebenaran itu, ya. Capek, saudara, kalau kita hanya berteori, ya, terus retorika, atau mungkin kita hanya sampai di titik pembahasan demi pembahasan. Itu baik, tetapi apa yang kita bahas itu harus juga menjadi cerminan apa yang kita dapatkan, saudara, ya. Karena iman dan perbuatan itu akan berjalan bersama-sama. Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, iman tanpa perbuatan itu kosong, iman tanpa perbuatan itu sia-sia dan tidak sempurna. Nah, jadilah pribadi yang sedang ada dalam menuju kesempurnaan, jadilah pribadi yang berisi bukan kosong, jadilah pribadi yang bukan setengah tetapi menerima full dari Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menggerakkan hati Tuhan? Perikop ini memberikan kita contoh yang baik. Mungkin Anda hari ini sedang ada dalam keadaan sakit, ya, menderita sakit penyakit, atau mungkin ada di dalam kesulitan ekonomi, atau mungkin dalam keadaan mungkin saja tidak memiliki keturunan, atau mungkin saja ada di dalam persimpangan jalan, di dalam pekerjaan, ataupun di dalam masalah yang lain, atau jodoh mungkin, atau sedang membesarkan anak, bagaimana anak ini bisa menjadi pribadi yang Anda inginkan atau sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di hati Anda, ya, whatever gitu. Tapi ada hal yang sebetulnya kita harus ketahui. Bagaimana kita bisa menggerakkan hati Tuhan, karena kita tahu segala sesuatunya itu Tuhan yang berkuasa. Yang pertama yang saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, kita lihat dulu di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ya. Ini tentang iman itu, ya. Kenapa saya singgung iman? Karena bagian terakhir Yesus katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman seperti apa yang menyelamatkan kita? Yang mampu menggerakkan hati Tuhan. Seperti apa iman itu? Alkitab katakan dua perkara. Itu bicara tentang dasar dan bukti. Dalam kehidupan juga harus seperti itu, saudara. Hidup saya dan Anda harus memiliki dasar yang benar. Ya, sekali lagi. Hidup ini harus saya taruh, harus Anda taruh, Anda letakkan, saya letakkan di dasar yang benar. Satu, dan yang kedua, harus keluar atau memiliki bukti-bukti yang otentik atau sahih, ya. Supaya apa? Supaya bukan hanya mampu menggerakkan hati Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Orang tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan Yesus. Orang tidak akan bisa bertobat, bahkan diri kita sendiri juga akan sulit bisa masuk di dalam satu iman yang seperti Tuhan harapkan, kita harapkan, kalau saya dan Anda juga tidak memiliki bukti yang sahih, gitu. Bahwa Yesus betul-betul hidup dalam hidupku. Itu kan harus saya dan Anda mengalami itu. Yang bisa dibuktikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ya. Nanti di situ kita bisa melihat bahwa ternyata iman itu memiliki dua hal, dasar dan bukti. Sama seperti pengadilan dimanapun kita kenal, selalu ingin mendapatkan dua bukti. Nah, di sini iman itu mengajar tentang dua bukti itu, ya, dasar dan bukti itu sendiri. Dasar dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ini kan bicara tentang about the future, bicara tentang masa depan yang kita harapkan gitu loh. Itu kan belum terjadi, not happen yet gitu, ya. Jadi
Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu atau saudara ingin merindukan sesuatu itu di masa depan, entah besok, nanti sore, atau lusa minggu depan, maka Anda harus memiliki dasar itu. Dan yang kedua, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu juga sama, saudara. Ya, itu juga bicara tentang sesuatu yang not present gitu ya, yang kita tidak lihat secara kasat mata. Alkitab katakan bahwa iman itu memiliki bukti. Bukti tentang apa? Tentang segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi Yesus pun demikian. Kalau kita lihat pribadinya, physically kita tidak bisa lihat. Kita tidak melihatnya. Tetapi itu adalah bukti. Bukti bagaimana saya dan Anda bisa bertumbuh dan diberkati dalam kehidupan. Nah, dengan iman yang seperti itu, kita bisa melihat bahwa saya dan Anda mampu menggerakkan hati Tuhan dengan dua alat tadi, yaitu dasar dan bukti. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, hal apa yang dilakukan oleh at least 10 orang itu, tetapi lebih spesifik orang yang kembali, yang satu orang itu. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi, ayat yang ke-14. Alkitab katakan begini, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takir, saudara. Ya. Yesus yang bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya yakin dan percaya kalau Yesus tidak berkata seperti itu, didn't let him or let him go to show their presence kepada imam-imam, maka saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Karena saya tidak tahu berapa tahun mereka menderita penyakit kusta itu ya. Tidak rinci dikatakan, tetapi yang the main point adalah akibat perkataan Yesus, dan perkataan Yesus itu dijalankan oleh mereka, kita melihat, dan sementara mereka di tengah jalan. Ini yang penting, saudara. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takut. Amin, saudara. Jadi yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda adalah bagaimana kita bisa melihat dasar dan bukti itu menjadi pegangan dalam hidup kita, yang kita namakan sekarang adalah iman. Iman yang mampu menggerakkan hati Tuhan, iman yang menyelamatkan. Yesus bilang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, adalah iman yang seperti ini. Iman yang di dalamnya ada ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus. Sekali lagi, ya, iman yang di dalamnya ada ketaatan terhadap perkataan Tuhan Yesus. Ya, kita taat terhadap apa? Terhadap setiap perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian baru, saya kenal Tuhan saya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama saya dan anak mampu mentaati setiap perkataan Tuhan Yesus, maka saya mau katakan buat saudara, iman itu akan bekerja, menggerakkan hati Tuhan, dan bahkan memberkati kita dan menyelamatkan. Amin. Jadi what kind of faith that you must have? Jawaban yang pertama adalah iman yang mentaati perkataan Tuhan Yesus. Aduh, berat Pak. Oh, itu standarnya, saudara. Setiap perkataan Tuhan Yesus, dan Yesus bilang, pikulah salib yang kupasang. Dan dia katakan itu ringan. Karena dia udah ukur sedemikian rupa. Bagi saya dan Anda, dimanapun Anda berada. Selama, as long as saya dan Anda obey untuk mentaati setiap perkataan Tuhan Yesus saja, maka saya dan Anda mampu menggerakkan hati Tuhan. Ya. Dan yang kedua, Alkitab katakan di ayat Lukas pasal yang ke-17, ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan buat Anda. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya. Sayang 9 orang itu tidak kembali. Kenapa saya katakan sayang? Karena di dalamnya mereka tidak memiliki satu ucapan syukur. Dalam kehidupan, saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang seperti itu.
bukan hanya mentaati, tetapi juga ada periode berikut, ya, to obey and to give thanks, ya, to apa ya, untuk selalu bisa bersyukur atas setiap perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Even juga kadang saudara kita mendapatkan yang tidak baik, Alkitab juga menulis, Ayub juga mengatakan yang baik saja kita terima dari Tuhan. Masakan yang tidak baik kita tidak bisa terima. Artinya kita menjadi orang yang seimbang, balance, saudara. Ya, hidup ini harus balance. Kita tahu ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah. Ya, hidup ini ada harus balance. Ada suka dan ada duka. Masakan yang suka-suka aja kita terima, betul ya saudara ya? Yang juga kita anggap kurang dan tidak baik, kita juga harus berani untuk menerimanya. Selama saya dan Anda melihat bahwa itu bukan karena perbuatan dosa dan salah kita. Kalau ada perbuatan dosa dan salah, kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya. Ya. Dan kita juga harus berani untuk take the risk, ya, or pay the price. Ya. Kita harus berani untuk bayar harga kalau kita memang kita salah. Bayar harga juga sebagai anak Tuhan pada saat kita diuji, saudara. Oleh sebab itu yang kedua, di atas semuanya itu, Alkitab katakan kita harus bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur. Hidup ini jadi indah selama saya dan Anda selalu pagi bangun bersyukur. Ya. Terus siang mendapatkan sesuatu yang kurang baik, di dalamnya kita harus bersyukur. Kenapa? Bukan bersyukur atas perkara yang jelek itu, tapi kita bersyukur karena di tengah-tengah persoalan dan masalah, Yesus masih menyertai kita, masih ada dalam hidup kita, dan Dia mampu mengeluarkan kita. Dia berjalan, Dia menyertai saya dan Anda di dalam kesulitan sekalipun. Ya. Dan yang ketiga, iman yang seperti apa yang saya dan Anda miliki yang mampu menggerakkan hati Tuhan, bahkan menyelamatkan kita, saudara, karena Alkitab katakan itu, Yesus katakan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 18, Alkitab katakan tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Orang asing artinya orang yang tidak mengenal Allahnya bangsa Israel. Tadi kan kita baca kebenaran firman Tuhan, ya. Di situ dikatakan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Galilea kita tahu di situ bangsa Israel tinggal, tetapi di Samaria itu adalah warga negara kelas 2, Saudara, ya. Dan ternyata salah satu dari mereka itu adalah orang Samaria. Tapi Alkitab katakan dengan Lukas, Yesus bilang tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Hal yang ketiga, kenapa dia dapat pujian? Kenapa imannya menyelamatkan? Kenapa dia mengucap syukur? Kenapa dia mematuhi setiap perkataan Tuhan Yesus? Yang ketiga, dengan tindakan nyata, saudara. Dan tindakan nyata itu bukan hanya pada saat dia disembuhkan, tapi dia kembali lagi kepada Yesus. Dengan berjalan kaki, tadi saya katakan dengan membayar harga. Ya. Kita tidak hanya cuman pembaca firman, bukan hanya orang yang sekedar berdoa, tetapi orang juga yang melakukan tindakan-tindakan doa. Berdoa itu sangat baik, tetapi tindakan doa dengan tindakan doa, itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap bekerja, walaupun keadaan mungkin ya kurang begitu baik, tetap belajar dari kebenaran firman Tuhan dan belajar juga untuk melakukannya. Di tengah-tengah COVID, kalau memang perusahaan Anda bilang, oh sekarang kita sudah on-site, atau kita sudah kembali bekerja not only work from home. Saya mau katakan buat Anda, kita bekerja sama di situ. Karena di setiap perjalanan hidup kita yang melakukan tindakan nyata, di tengah-tengahnya ada apa? Ada berkat Tuhan. Ya, jadi berbuatlah yang baik, berbuatlah yang benar di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan nyata, not only talking, ya, tapi juga melakukan. Dan yang terakhir, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul atau di bagian terakhir, kita melihat bahwasanya Yakobus 2 ayat yang 18, di situ dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatan. Jadi
perbuatan itu sangat penting ya saudara ya. Dan kalau Anda perhatikan di bagian Tuhan Yesus memuji orang itu, kita bisa melihat bahwa saya dan Anda memiliki juga bagian ya. Jadilah pelaku firman dengan mempertontonkan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Pujian memang itu adalah bagian Tuhan. Tapi saya yakin kan senang kalau kita dipuji Tuhan. Kita memuji Tuhan biasa, saudara. Tetapi dipuji oleh Tuhan itu sesuatu yang biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, umur panjang, diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya Christian Community Menara Charter diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh, keuangan finansial mereka, Tuhan. Pelayanan gereja mereka, keluarga inti, keluarga besar mereka, dimanapun mereka ditempatkan, gereja mereka, pelayanan, di mana saja mereka berada. Diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka menjadi pujian bagi Tuhan, dan biarlah mereka memiliki iman yang dipuji oleh Tuhan, yang mampu menyelamatkan mereka tiap-tiap hari dalam perjalanan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.